Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia K2UI, selanjutnya dibaca KKUI, bahwa KKUI sudah membaca dengan sungguh-sungguh bunyi dari statuta Universitas Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, bahwa KKUI patut mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang tercantum dalam pasal 10 ayat 3 dalam PP nomor 75/2021 tersebut, dengan bunyi merupakan wewenang profesor dan atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Kemudian KKUI menengarai betapa telah terjadi penyelewengan atas apa yang dimaksud dengan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu oleh sekelompok orang yang menamakan diri sebagai Sivitas Akademika Universitas Indonesia, bagaimana dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Profesor Dr. Hattristuti Hatrisnowo. Seluruh pernyataan yang diberikan sebanyak 4 poin tersebut sama sekali bukan di ruang diskusi ataupun ruang debat serta ataupun ruang seminar, bukan, tetapi di sela Disnatalis Universitas Indonesia yang dihadiri berbagai kalangan. Penggunaan berbagai atribut keilmuan sekalipun itu melekat dengan pribadi masing-masing, bercampur dengan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan itu, terasa sekali jauh dari nuansa akademis dan nilai-nilai dasar yang menjadi visi, misi, dan tujuan Universitas Indonesia. Martabat Disnatalis Universitas Indonesia dengan sengaja telah dikerdilkan dengan kegiatan non-akademis itu. KKUI melihat perspektif publik jangka pendek lebih dominan digunakan ketimbang perspektif ilmu jangka menengah dan perspektif filsafat jangka panjang yang merupakan ciri Universitas Indonesia selama ini. Sehingga sebagai bagian dari Sivitas Akademika juga, KKUI menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, seluruh stakeholders dan shareholders politik, baik dalam bentuk lembaga negara, masyarakat sipil hingga partai-partai politik, perlu untuk rembuk nasional pasca pemilu 14 Februari 2024 ini. Sebelum momentum itu, diperlukan sikap mawas diri dari seluruh kalangan, termasuk Sivitas Akademika Universitas Indonesia, dalam bentuk menahan diri untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif bagi rakyat Indonesia. Kedua, setelah hampir setengah abad, KKUI menyarankan agar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan sidang untuk mengambil kesepakatan bagi amandemen terbatas UUD 45, terutama menyangkut masalah mendasar bangsa dan negara yang di mata kita semua, termasuk di situ ada perubahan iklim, belanja pertahanan, ketersediaan pangan, hingga politik luar negeri. Proses amandemen dari awal hingga akhir ini harus melibatkan Sivitas Akademika Perguruan Tinggi, termasuk Universitas Indonesia. Ketiga, hari pemilihan umum bagi KKUI sama nilainya dengan hari-hari ujian nasional, baik ketika masuk ke perguruan tinggi ataupun ketika menamatkan satu jenjang pendidikan. Begitu bermakna bagi kalangan kampus menyangkut hari ujian skripsi, tesis, dan disertasi ini. Begitu juga dengan pemilihan umum yang dilakukan secara terbuka oleh seluruh warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih. 3 hari penuh digunakan sebagai hari tenang. Sebagai insan akademis, KKUI menghimbau seluruh Sivitas Akademika Universitas Indonesia
baik yang berada di kampus atau luar kampus, agar ikut menjaga ketenangan itu dengan penuh hikmat. Justru pihak-pihak yang melakukan kegiatan sebaliknya sama sekali tak menghormati apa itu demokrasi beserta seluruh proses kelembagaan terhadap substansi demokrasi itu sendiri. Keempat, baik berlangsung sekali putaran pada 14 Februari 2024 ataupun 2 putaran 26 Juni 2024, hasil pemilihan presiden akan memunculkan kekuatan-kekuatan politik dominan dan marginal. Tidak ada sama sekali pihak yang kalah atau menang, mengingat proses pengambilan keputusan berlangsung di dalam kelembagaan demokrasi yang sudah tersusun, baik di tubuh legislatif ataupun tubuh eksekutif. Sivitas Akademika Universitas Indonesia bisa menyampaikan apapun bentuk aspirasi yang sudah melewati proses akademik kepada lembaga-lembaga demokrasi itu. Otoritas dan wibawa ilmiah Sivitas Akademika Universitas Indonesia akan sangat lemah manakala aspirasi disalurkan tanpa tanggung jawab ke panggung dan panggung publik yang bersifat anonim. Kelima, terlepas dari segala kekurangannya, KKUI menilai Presiden Joko Widodo sudah menjalankan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan baik. Tidak ada kelompok atau kekuatan non-demokratis yang menjadi tempat Presiden Joko Widodo bersandar, kecuali kehendak rakyat itu sendiri. Proses konsultasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang sudah tengah dan akan berjalan sama sekali tidak memperlihatkan penggunaan kekuasaan yang anti demokrasi. Tidak. Bahkan Presiden Jokowi terlihat berusaha melakukan edukasi kepada publik, walau sangat terbatas dari segi waktu dan wacana. Jadi sungguh jauh amat berbeda antara yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo jika hendak dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang disebut otoritarian baik di dalam ataupun luar negeri. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan bagi berlangsungnya nalar keilmuan dalam relung budi pekerti bangsa dan negara. Jakarta, Selasa 6 Februari 2024, 25 Rajab 1445 Hijriah. Kesatuan Aksi Alumni Universitas Indonesia atau KKUI. 1. Gubernur Ahadiat, saya sendiri, Arfi Vivaldo Jatmiko, Else Melani, Hairi Indra Jaya Piliang, Ferial Lutan, Rumonda Lubis, Ferry YTA Gultom, Fadlizon, Wida Bahsuan, Muara Karta, Inge, Yulita, Fahri Hamzah, Desire, Suli, Effendi Zarkasi, Umuyani, Selamat Nurdin, Udut, Aswana Siregar, Sony Ramajaya, Indarti, Subuh Prabowo, Rai Larasati, Masum dan Mangantar Marpaung serta Eko Suryo. Demikian pernyataan sikap yang dilakukan oleh KKUI. Terima kasih. Saya Arfi Jatmiko, sekjen dari PROI. Alasan kita menunggu Pak Prabowo sebenarnya ada beberapa, tapi salah satunya adalah kami sebagai alumni UI harus terus melanjutkan pembangunan bangsa ini yang mana sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, dan kelanjutan pembangunan itu hanya akan bisa dilaksanakan dan diteruskan oleh Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi itu satu. Yang kedua, negara kita adalah negara kesatuan yang terdiri dari beberapa pulau dan suku bangsa. Kita butuh tokoh yang sekaliber Pak Prabowo untuk bisa menyatukan semua, mempunyai latar belakang militer, di mana pengalaman memanage teritorial, serta mengetahui seluk-beluk bangsa ini sejak lama.
Saya rasa itu aja. Terima kasih. Dan Pak Prabowo itu putra dari dekan kedua Fakultas Ekonomi UI tahun 1951. Secara historis Pak Prabowo adalah anak 19. dari Profesor Dr. Sumitro Djohadikusumo, 57. ya, dekan Fakultas Ekonomi tahun 1957. Arti Kami berdiri pada 11 Oktober 2024, di mana waktu itu belum ada 2023, di mana waktu itu belum ada relawan atau organisasi yang mendukung 02 dari pihak alumni. Jadi belum ada kelompok dari alumni UI yang menyatakan dukungan kepada salah satu paslon. Dan kami adalah yang pertama. Selain yang pertama, kami mendukung 02. Bedakan. Kalau pelanggaran institusi atau konstitusi? konstitusi Oh, maksudnya. pelanggaran konstitusi. Oke, kalau dari kami mungkin Bang Karta yang lebih Silakan. paham. Gimana, Bang? Advokasi hukum. Nggak kejauhan tuh, kedengaran nggak? Kedengaran ya. Jadi gini ya, ketika KPU mensahkan ya dia bahwa saudara Gibran bisa jadi calon cawapres, maka proses itu sudah selesai. Sekalipun MK di MK-kan ya, tapi itu hanya kode etik, tetapi tidak menolak, memutuskan ataupun membatalkan putusan dari MK. Jadi itu kode etik kena kepada Ketua MK Anwar Usman. Jadi semua apa yang disahkan oleh KPU semua sudah berdasarkan landasan hukum dan mempunyai legal standing, makanya bisa maju. Alumni ada 3 ya, yang satu mendukung 01, satu mendukung 02, satu mendukung 03. Kita ada hampir 18.000 orang. Cuman kalau 18.000 kumpulin sini nyemplung. Kita hampir 18.000 orang yang alumni ya. Karena jumlah alumni itu cuma sekitar 30-40 ribuan. Kalau yang lain kan memang sudah pada umur ya. Jadi kitalah yang masih aktif bereaksi dengan teman-teman yang generasi muda. Ini saya paling senior sini nih. Ya. Yang lainnya masih generasi muda nih. Itu melihat sosok Prabowo paling tepat untuk melanjutkan apa yang belum selesai dikerjakan oleh Jokowi. Saya pikir Jokowi tidak sektorial ya, jadi dia melihat Indonesia ke depan, bukan kepentingan partai, bukan kepentingan kelompok. Dia melihat kepentingan bangsa. Dia tinggalkan pun partai PDIP karena memang dia lebih melihat bangsa ini mesti diselamatkan. Rakyat ini mesti bisa makan, bisa sekolah, dan anak-anaknya bisa mengikuti pendidikan sampai yang paling tinggi. Itulah yang kita terpanggil sebagai akademis ya, sebagai senior untuk supaya rakyat di daerah itu juga pada mengenyam pendidikan tinggi. Tidak hanya di sekolah dasar, akhirnya berhenti tidak sambung sekolahnya. Saya pikir itu yang paling inti, mengilhami kita alumni UI untuk melihat Jokowi memberikan mandat kepada Prabowo untuk ini negara harus berlangsung jauh ke depan. Harap satu putaran ya, Prabowo Gibran menang. Itu aja harapan kita. Yang lain nggak kita pikirin deh. 1-3 itu ya udah, dia masing-masing di jalannya. Tapi kita dengan semangat UI, dengan semangat Sivitas Akademika, dengan semangat rakyat, kita harus bisa meyakinkan satu putaran Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden. Mungkin Pak Ketum akan menambahkan. Dan tambahan dari saya, sebetulnya yang menginspirasi sekali acara ini adalah penggunaan atribut yang mengatasnamakan universitas secara resmi. Padahal sebetulnya siapapun dia itu tidak berhak mengenalkan subjektivitas dan menganggap bahwa itu objektivitas dari hasil penelitian UI. Gitu. Dan hari ini pun kami alumni UI dan boleh dong menggunakan atribut ke-UI-an juga. Dalam konteks bukan mengklaim bahwa kami alumni UI semua. Tidak. Nah, itu yang harus dibebaskan framing-framing yang entah sengaja atau tidak. Gitu. Karena khawatir UI ya UI. Jangan diintervensi oleh pihak apapun untuk menyuarakan seolah-olah UI yang menyatakan statement itu. Tidak. Walaupun dia guru besar, walaupun dia aktivis, walaupun dia memang dosen di situ, ketika bersuara, ya subjektivitas sendirilah. Itu yang sebetulnya poin kenapa kami hadir di sini. Tidak ada lebih, dan selamat berdemokrasi, dan hadirilah 14 Februari 2024 agar tidak membazir biaya negara untuk. Oke. Terima kasih. Satu lagi. Ya, Bang. Saya sebagai praktisi hukum juga, sebagai alumni UI, ya, saya akan melakukan gugatan
kepada Prof. Markistuti karena telah melanggar kode etik statuta Sivitas Akademika. Ya, ini ingat, selesai Pilpres pasti saya gugat, saya minta untuk melepaskan jabatan. Ya, saya pikir seperti apa yang dibacakan oleh Ketua Umum tadi, ya, bahwa UI, alumni UI itu satu dan terpanggil untuk bisa menyuarakan aspirasinya, ya, di dalam konsentrasi ini. Jadi ada yang ke satu, ada yang ketiga, tapi kita dominan yang kedua. Dan inilah kita tunjukkan. Kalau ini yang pentolan-pentolannya aja ini semua nih. Kalau semua diikut sertakan nggak muat ini Taman Lembang ini. Tuh ada Ibu Inge juga yang bagian emak-emak semua udah. Yang jompo pun mau ke sini sebenarnya, cuman kita larang. Ya, itulah animo dan keinginan keras dari rakyat untuk memilih Prabowo Gibran. Ya sudah, kita tahan diri, kita ke bawah juga merangkul, dan nanti juga tanggal 14 rakyat udah tahu siapa yang dipilih, pasti 02. Tidak akan pernah lepas dari 02. Satu putaran dan bisa jadi 57%. Untuk tanggal 10 Bang, datang nggak Bang? Saya pasti hadir karena saya sudah diminta untuk di ring satunya. Ya, dengan teman-teman dari UI, ya, kita membentengi, membuat pagar betis untuk UI supaya terlihat dengan yellow jacket kuning. Ya, Oke, terima kasih Bang. Terima kasih, Bang. Ya. 2, 3, Prabowo Gibran sekali putaran. Prabowo Gibran menang. Foto Bang, foto. Tangannya mana tangannya? Oke.